Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di YouTube Syarafi Channel. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Pamekasan dan ini merupakan perempuan yang sangat inspiratif khususnya bagi kita para perempuan milenial. Langsung saja kita sapa, ini dia Mbak Aan. Assalamualaikum. Ya, mungkin kita langsung kenalan dulu Mbak, biar saya dan teman-teman juga bisa mengenal lebih jauh sama Mbak Aan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan Nurul Komariah. Biasa dipanggil Aan boleh. Kebetulan hari ini memang punya waktu hari Minggu ya. Jadi bukan meski enggak hari Minggu sih, free kok. Jadi hari ini memang punya kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman dan juga satu organisasi. Jadi meskipun jarang bertemu, kita masih bisa ngopi-ngopi dan bertemu kembali di podcast Syarafi hari ini. Terima kasih banyak Mbak Aan karena sudah menyempatkan waktunya. Nah, oke teman-teman, pada podcast kali ini kita akan bincang-bincang seputar perempuan cerdas dan berdaya. Nah, langsung saja nih Mbak, menurut Mbak Aan, kenapa sih perempuan itu harus cerdas gitu Pak? Apalagi di era-era sekarang gitu, baik itu di sosial media, perempuan kan juga harus ikut andil. Bagaimana sih menurut Mbak Aan, kenapa perempuan itu harus cerdas? Sebenarnya begini, kita itu menjadi perempuan tidak hanya memiliki kewajiban untuk bagaimana bisa menjadi perempuan yang selalu aktif di berbagai ranah. Bukan hanya itu, tapi kita harus memiliki modal, tidak hanya modal cantik, tidak hanya modal bisa bicara, namun dalam berdaya saing kita juga harus bisa maksimal di sana. Nah, kalau berbicara perempuan kenapa harus cerdas, itu memang sangat butuh sekali. Kalau nggak cerdas bisa saja dibodohi kan begitu. Jadi kalau berbicara karakter perempuan yang bisa dibilang ada yang mengatakan lemah, mudah baperan dan yang lain-lain, maka meskipun mudah baperan mungkin bisa diimbangi dengan adanya cerdas itu, sehingga kata baper itu bisa diminimalisir di sana. Nah, kalau berbicara kenapa harus cerdas, hari ini itu Indonesia kita berada di negara yang berkembang, jadi zaman juga berkembang. Jadi kalau sudah berbicara zaman yang berkembang, otomatis kita tidak hanya bisa mengikuti alur zaman itu sendiri, namun kita harus cerdas-cerdas memahami zaman tersebut dan tidak mudah hari ini kan sudah marak-maraknya bagaimana perang narasi gitu ya di media sosial. Jadi ketika kita menjadi perempuan yang cerdas, maka kita tidak mungkin langsung mengikuti arus apa yang menjadi statement seperti ini menjadi statement kita ikuti. Jadi kita bisa memfilter di sana. Jadi tidak mudah lah kita terintervensi adanya beberapa hoax ataupun beberapa narasi yang sekiranya sebenarnya tidak benar gitu. Ya, jadi perempuan pada saat ini tuh memang harus cerdas gitu Mbak, cantik aja kan nggak cukup gitu. Jadi agar kita bisa memfilter berita-berita yang ada, baik itu menangkal adanya hoax, jadi perempuan harus cerdas gitu dengan cara diri kita sendiri, dan kita harus bisa dan mampu gitu melawan perkembangan zaman. Nah, berbicara perempuan lagi nih Mbak, kan di masyarakat mungkin sudah familiar sekali gitu, perempuan tuh dicap sebagai perempuan itu lemah gitu, nggak usah kuliah tinggi-tinggi, kita itu nggak usah mengikuti banyak-banyak organisasi, karena ujung-ujungnya perempuan ya pasti di dapur, di sumur dan di kasur gitu. Tanggapannya Mbak An gimana tentang statement yang sudah banyak muncul di masyarakat ataupun di dunia yang awam gitu Pak? Kalau jadi perempuan itu sebenarnya terutama bagi perempuan yang hidupnya di lingkungan desa, jadi itu tidak harus selalu mendengarkan apa kata orang. Selagi itu baik, kita dengarkan. Selagi itu mendonkan semangat kita, maka itu jangan langsung kita jadikan referensi, jangan. Jadi kalau saya sendiri, saya tipikal orang yang tidak pernah mendengarkan omongan-omongan orang yang sekiranya menurunkan semangat saya. Saya tidak pernah mendengarkan itu. Yang penting yang menjadi titik tekan dan menjadi PR saya adalah ketika saya melakukan hal-hal yang baik, setidaknya tidak merubah atau meninggalkan budaya yang harusnya dilakukan di desa. Itu saja. Tapi kalau berbicara bagaimana sih perempuan hari ini mau tinggi-tinggi dan semacamnya, itu hanya berlaku pada beberapa kalangan saja. Tapi hari ini sudah
sudah sedikit terkikis statement seperti itu, karena hari ini banyak sekali kan tokoh-tokoh perempuan yang sudah ikut andil di berbagai lini sektor. Jadi sudah agak hilang lah statement seperti itu. Meskipun kalangan desa sudah sedikit berkembang sudah pemikirannya. Jadi pemikiran mindset seperti itu sudah sedikit terkikis. Nah, jadi emang sudah seharusnya gitu Mbak, kita perempuan sekarang itu bisa lagi men-sharing perkataan baik itu dari masyarakat, karena statement seperti itu udah hampir punah istilahnya Mbak ya, karena buktinya perempuan sekarang juga banyak yang bisa gitu, yang sukses baik itu di ranah politik ataupun di pengusaha-pengusaha, perempuan sekarang juga bisa ambil peran gitu Mbak. Nah, tadi berbicara tentang tokoh-tokoh perempuan gitu kan Mbak ya, pastinya kan Mbak An sendiri itu memiliki sosok inspiratif tokoh perempuan. Nah, kira-kira siapa nih Mbak tokoh inspiratifnya Mbak An, dan kenapa Mbak An sangat mengidolakan tokoh itu? Jadi sebelum saya mentokohkan para tokoh perempuan yang ada di Indonesia, yang menjadi tokoh inspiratif pertama kali saya itu adalah ibunya saya. Nah, segala hal itu saya diajari ibu saya. Jadi beliau adalah sosok yang paling menjadi motivator bagi saya. Setelah itu baru saya ke tokoh-tokoh nasional, baik itu semua tokoh-tokoh yang ikut andil dalam perjuangan adanya keadilan untuk perempuan, itu saya kagumi semua. Tidak ada yang paling menonjol, karena saya paling suka baca beberapa sejarahnya, beberapa kisah-kisahnya, hanya itu saja sih. Kalau berbicara siapa yang paling semuanya punya kelebihan masing-masing, punya posisi masing-masing. Ibu Kartini memperjuangkan di ranah pendidikan, Benazir Bhutto Afghanistan itu memperjuangkan di ranah politik. Jadi punya posisi masing-masing dalam memperjuangkan perempuan itu. Jadi semua tokoh perempuan itu harus dijadikan motivator semua. Kalau menurut saya sih begitu. Selain juga yang pertama itu memang motivator terbaik itu adalah ibu sendiri gitu kan Mbak, ibu kandung. Tokoh-tokoh perempuan di seluruh Indonesia juga perlu kita jadikan motivasi, dan juga kita harus mengidolakan dan juga mengenang sejarah-sejarahnya beliau gitu nih Pak. Nah, berbicara perempuan lagi nih Pak, kan sedikit banyak perempuan yang terjun di organisasi itu Mbak, biasanya mereka mudah terpengaruh sama yang namanya senior-senior nih Mbak, apalagi senior yang mungkin dianggap aktivis keren. Kadang perempuan itu mudah terpengaruh gitu Mbak. Nah, cara agar para aktivis perempuan itu tidak mudah untuk terhasut dengan rayan-rayan senior tuh versi Mbak An gimana? Ada beberapa yang harus dipahami. Pertama, rayuannya itu dalam konteks apa? Nah, itu kan juga harus diketahui. Nah, pertanyaannya ke host hari ini, konteks itu rayuannya dalam konteks apa? Tapi kalau hanya dalam konteks pergerakan dan organisasi serta akademis, itu nggak apa-apa. Mau kita baper perihal akademis tidak apa-apa, namun jangan baper dalam urusan batin. Nah iya, yang ingin saya tanyakan gini Mbak, lebih spesifiknya lagi ke politik gitu Mbak. Kadang kan perempuan juga dimanfaatkan dalam sistem perpolitikan gitu. Politik asmara gitu. Iya. Nah, tanggapannya Mbak itu seperti apa? Kadang perempuan itu sudah merasa kayak nyaman gitu misalnya dengan si cowok itu, namun dibalik rayuannya dia itu ada net terselubung gitu Mbak. Kan kalau kita dihadapkan dengan macam perpolitikan itu kan sudah sudah bahaya gitu kan Mbak. Tanggapannya Mbak An seperti apa kalau misalnya diselipi dengan perpolitikan gitu Mbak? Kalau saya sih begini, kalau sudah disebut politik, apa yang tidak bahaya? Ya. Kalau politik memang bahaya, baik itu dalam gerakannya, dalam wacananya. Kalau sudah berwacana politik, kemungkinan di sini A, di luar B, kan begitu. Iya. Jadi itu letak di mana perempuan itu harus cerdas. Nah, ketika sudah cerdas, mau keluar berwacana bagaimanapun seseorang, mau berpolitik bagaimanapun, kalau kita sudah tahu arah pembicaraannya kemana, maka itu tidak akan mudah kita itu terbawa arus. Nah, itu gunanya perempuan harus cerdas dan pintar. Makanya kalau jadi perempuan itu, kita itu juga harus pintar-pintar dalam menganalisis wacana. Menganalisis wacana lawan bicara kita. Jadi setiap ada orang berbicara, tidak hanya sekedar oh iya oke saya ikuti, tidak hanya gitu aja, tapi kita juga bagaimana memfilter bahasanya dia. Jadi setiap narasi itu kita juga harus paham. Jadi
berupa tanggapannya Mbak An tadi, baik itu dalam kepentingan politik atau apapun, perempuan harus bisa lagi memfilter dan juga memikirkan ulang gitu. Kembali lagi, kenapa perempuan harus cerdas, karena agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak kita inginkan, istilahnya seperti itu. Nah, berbicara lagi Mbak, perempuan yang berdaya gitu Mbak, menurut Mbak An, perempuan yang berdaya di era yang sekarang ini seperti apa gitu Mbak, khususnya dalam kita bersosial media Mbak, bersosial media gitu. Kita itu jadi perempuan harus pintar-pintar mengatur sosial media, yang kiranya tidak menjauhi batasan sebagai perempuan. Kalau sekiranya tidak bisa menjaga batasan, artinya kan hari ini hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan orang barat, orang luar Indonesia itu kan sudah seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa untuk anak muda hari ini. Mau bajunya itu tidak tertutup atau tidak, seakan-akan sudah jadi hal biasa, ya kan? Jadi hari ini kita itu harus juga jaga batasan. Kalau kiranya ini pantas nggak dilakukan seorang perempuan, maka kita lakukan. Kalau sekiranya tidak pantas, maka jangan lakukan. Tapi kita kembali sih pada diri sendiri, tidak bina fisik. Jadi kita kembali bagaimana kita sesuai komitmen kita sebagai perempuan. Kalau sekiranya melakukan ini seakan-akan menghancurkan marwahnya saya sebagai seorang perempuan, maka jangan lakukan. Namun hari ini kan yang harus dilakukan perempuan adalah bagaimana memikirkan hal-hal atau melakukan hal-hal yang sudah bisa dibilang produktif. Kalau perempuan ingin maju sebenarnya, bukan hanya sekedar maju, ingin baik dan bagus di mata semua orang, itu memang harus produktif. Kalau hanya sekedar joget-joget dan yang lain-lain dengan penampilan yang menarik, itu sebenarnya menurut saya bukan malah merubah pikiran mereka itu seakan-akan perempuan ini hebat, bukan seperti itu. Malah saya berpikir ketika melakukan hal-hal yang seperti itu di media sosial, maka itu akan menurunkan marwah kita sebagai perempuan, karena pemikiran laki-laki itu tidak sama. Ada laki-laki atau seseorang yang berpikir bahwa oh ini keren, gaul perempuannya seperti ini. Ada juga yang mengatakan bahwa mau jadi apa kalau perempuannya kerjanya seperti ini aja. Pemikiran seseorang itu tidak sama soalnya, iya kan? Jadi berbicara tentang perempuan lagi, kita harus produktif gitu kan Mbak ya. Lebih baik kita melakukan hal positif yang bermanfaat, dan kita juga harus bisa memikirkan ini dampaknya seperti apa gitu. Karena setiap pemikiran, penilaian orang-orang itu tidak sama gitu kan Mbak ya.